Mboten Kang Mas, cuma kangen mawon. Mugi-mugi jenengan selalu dalam lindungan Allah dibanding kesehatan lahir batin. Lah kula nderek tanglet napa jenengan nate ditemoni mimpi Kanjeng Nabi diutus menegakkan masalah nasab nika Mas? Alhamdulillah, nggih, benar. Ada beberapa mimpi yang itu memang terkait dengan masalah penegakan nasab ini. Termasuk di tahun 2022 di malam Jumat bulan Ramadan itu saya mimpi di suatu setting Jawa zaman kuno. Waktu itu saya tanya ke orang-orang ada apa gitu. Mengadili nabi palsu. Nah, terus kemudian saya lihat memang ada orang yang memang diadili dan kemiskinan gitu loh, malu dia enggak pakai baju atas telanjang dada gitu di sedang diadili. Terus saya berjalan memutar rumah joglo besar itu tua ya kan, dan kemudian Rasulullah itu memakai ageman Nusantara, sarung, kopiah hitam dan baju bukan safari, baju kayak Gus Baha itu loh, putih ya. Itu keluar dari balik hutan terus datang, terus saya salaman. Orang pertama yang saya salaman, saya cium tangan kanannya, sementara tangan kiri saya itu memeluk pinggang beliau terus mengiringi masuk ke kalangan itu. Saya tidak berani mengangkat muka saya berhadapan dengan manusia agung tersebut, tapi saya sempat melihat wajahnya dan sekilas saya melihat bahwa wajah beliau itu tegang, artinya seperti orang menahan marah ya kan. Di beberapa mimpi sebelumnya tidak seperti itu kalau bisa ditafsiri itu wajar, karena dzurriyyah yang asli di Nusantara itu mau dihinakan, dipalsukan, dibelokkan oleh orang-orang yang mengaku cucunya tapi ternyata palsu. Demikian. Dan sejak saat itu saya tidak punya rasa keraguan dan gentar untuk meluruskan hal ini. Makaten. Assalamualaikum. Napa sing jenengan aturaken leres. Terus terang Kang Mas, beberapa hari, minggu, bulan ini terus terang saya riyadhah, saya menanyakan langsung tentang Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Mbak Alawi itu memang keturunan panjenengan nopo tiang sanes. Ya dalam beberapa bulan saya baru dapat jawaban beberapa hari yang lalu. Semoga ini benar, dan saya yakin bahwa kalau Rasulullah, mimpi bertemu Rasulullah itu tidak bisa diserupai makhluk manapun. Dalam petunjuk saya bahwa memang Mbak Alawi itu bukan anak cucu Rasulullah, dan saya sudah mendapatkan dan saya sudah bertemu Rasulullah di dalam riyadhah saya. Ternyata Mbak Alawi yang namanya Ubaidillah Abdullah itu tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan keturunan atau sanad dari Rasulullah. Itu orang lain, dan itu 100% orang Yahudi. Jadi saya lebih yakin bahwa apa yang panjenengan perjuangkan itu kebenaran yang hakiki. Ya nanti insya Allah kalau saya sudah sehat semuanya, sudah bisa, insya Allah saya akan mengiringi panjenengan. Untuk sementara saya hanya bisa berdoa dan mohon kepada Allah, semoga Allah meridhoi perjuangan panjenengan dan sederek kula panjenengan Terah Wali 9 dan keraton kesultanan yang ada di bumi Nusantara ini. Allah mau pertolongan dan Allah akan memperlihatkan mana yang hak dan mana yang batil. Bukan saya mengaku-ngaku, tapi yang jelas turunan terah nasab kesultanan, keraton, nasab Wali 9 itu adalah betul-betul 100% anak cucu Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik dari jalur Hasani atau Al-Husaini. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well,
I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, dimanapun Anda berada, terima kasih kami ucapkan yang telah setia menemani kami di channel Bejo Dunia Akhirat. Salam damai, salam sejahtera, salam santun, sak bejo-bejane wong kang ngali isih luwih bejo, wong kang eling lan waspada, dan tetap NKRI harga mati. Barusan kita semua melihat atau mendengarkan video percakapan antara Gus Fakih dan Kiai Muhdorus Salam dari Banyuwangi. Beliau menyampaikan dari percakapan keduanya kita bisa menarik kesimpulan. Mimpi bertemu dengan baginda Rasulullah SAW itu hak. Bahkan ada makalah yang mengatakan seumpama ada orang yang bermimpi bertemu dengan baginda Rasulullah SAW, itu dipastikan dijamin masuk surga. Karena apa? Baginda Rasulullah SAW itu makhluknya Allah yang maksum, yang dijaga. Bahkan sekelas iblis, sekelas jin itu tidak akan bisa meniru wajah beliau, karena dijaga oleh bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan seumpama ada jin atau iblis yang mau meniru wajah beliau, maka akan hancur, dihancurkan. Makanya tidak diberi pilihan. Ini sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang menurut saya percakapan antara Kiai Banyuwangi dan Gus Fakih ini sesuatu yang sangat luar biasa. Dua orang, dan dua-duanya itu pernah bermimpi bertemu dengan baginda Rasulullah SAW, dan di situ itu ada sangkut pautnya dengan Bani Ba'alawi yang hari ini dipermasalahkan ketersambungan nasabnya ke baginda Rasulullah SAW. Kalau kita mau cermati sebenarnya itu secara logika, mereka itu sangat mudah dikatakan bukan cucu Nabi. Karena apa? Akhlaknya itu bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Apalagi hari-hari ini, terakhir-terakhir ini semenjak pasca debat di Kesultanan Banten, mental mereka itu seakan-akan muncul lagi. Terus yang beberapa waktu yang lalu mental mereka itu down. Pasca debat terbuka di Banten, mereka muncul lagi. Terus banyak saudara-saudara kita yang didatangi, terus dipersekusi, dipaksa untuk klarifikasi, dipaksa untuk minta maaf dan lain sebagainya. Bahkan banyak saudara-saudara kita itu yang dihajar pakai kekerasan. Sebegitunya mereka. Padahal mereka itu sering melontarkan bahasa kualat, hidup ente tidak akan berkah. Kalau memang orang yang melawan mereka itu kualat atau hidupnya tidak berkah, ya biarkan sajalah. Toh mereka akan kualat dengan sendirinya. Tidak usah buang-buang energi dipersekusi, kan buang-buang energi. Secara logika seperti itu. Kalau memang mereka itu betul-betul malati,
Kalau memang mereka betul-betul bisa bikin hidupnya orang itu tidak berkah gara-gara berani dengan mereka, kan logika sederhana. Jadi kami menarik kesimpulan, ternyata mereka menjaga marwah, kalau dikatakan menjaga marwah, menjaga nasabnya supaya orang itu tetap eksis, percaya, terus mengakuinya, terus muhibbin itu tetap loyal terhadap mereka. Mereka akan berupaya bahkan kalau perlu bisa lebih, bukan hanya persekusi. Karena orang yang sudah ketutup dunia, nasab itu dunia, jabatan, itu ada hubungannya. Dan bagi orang-orang yang betul-betul tasawuf itu tidak penting. Yang penting itu haliyah, akhlak kita, perilaku kita itu gimana, kan gitu. Yang mudah-mudahan dari video rekaman antara Kiai Mukhtarus Salam, Kiai Banyuwangi, dan Gus Fakih itu bisa membuka pola pikir kita, membuka wawasan kita bahwa Bani Ba'alawi itu betul-betul bukan dzurriyyatul Rasul yang selama ini kita perjuangkan bersama. Dan saya menghimbau kepada seluruh muhibbin, cobalah merenung, gunakan akal waras, jangan terjebak oleh doktrin-doktrin yang selalu dihembuskan oleh mereka, yang menyesatkan kalian semua, terus menjadikan kalian itu menjadi anarkis, menjadi tipikal orang yang berani, bukan hanya berani melawan orang-orang yang tidak sepaham dengan kalian, tetapi berani kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berani kepada junjungan kita Nabi Agung besar Muhammad SAW, karena tidak mengikuti saringan dari beliau. Mudah-mudahan NKRI tetap harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.